Halo keluarga keren dimanapun Anda berada, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Senang sekali hari ini bisa menyapa Anda kembali dalam acara Bincang Relasi, Rencana Keluarga Asik. Jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang. Bersama saya Meta Tisdia, si penyuluh keren, dan acara ini juga disiarkan melalui LPPL Radio Giri Suara Wonogiri 94 FM. Dan keluarga keren, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas satu tema, yaitu cegah dan deteksi pelecehan seksual di sekolah. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio hari ini, ada dua bapak-bapak nih, bapak ibu di sini ya. Yang pertama, ini dia ya. Yang pertama ada dari tenaga pendidik. Beliau merupakan Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Wonogiri, Bapak Darmawan Basri MPDI. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Dar ya. Selamat pagi Mbak Mita. Bagaimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Biasa bisa bertemu yang tidak terduga juga sebelumnya. Tidak terduga ya. Apalagi ketemu sama psikolog kita. Oke, baiklah. Betul sekali. Yang kedua, narasumber kita adalah dari psikolog RSUD Sudiran Mangunsumarso Wonogiri, Bapak Basuki Rahmat Psikolog. Ini akrab disapa Pak Bas. Selamat pagi Pak Bas. Selamat pagi. Iya, sesuai dengan suaranya juga ngebas ya. Ini dari lahir sudah begitu Pak Bas ya? Kayaknya iya. Kayaknya iya ya. Langsung gitu ya. Iya. Langsung kaget gitu ya. Baik Pak Dar dan juga Pak Bas, kita hari ini membahas satu tema yang cukup membuat kita itu menarik nafas gitu ya. Karena baru-baru ini bapak-bapak dan juga keluarga keren semuanya, fenomena pelecehan seksual itu di kalangan pelajar ini baru-baru menjadi perbincangan yang hangat. Jadi sempat viral di media sosial juga. Kalau bapak-bapak punya Instagram gitu. Mungkin kalau melihat di Instagram, di TikTok, di Twitter itu banyak sekali berita-berita yang mengarah bahkan spesifik ke Wonogiri seperti itu. Yang sempat saya baca adalah dilansir dari Solo Post itu 19 anak jadi korban pencabulan dan pelakunya adalah 7 orang guru itu di Wonogiri. Nah ini cukup membuat shock nih, dan komen-komen netizen pun juga Wonogiri lagi seperti itu ya Bapak ya. Jadi membuat kita merasa bahwa seharusnya sekolah ketika orang tua menitipkan anak di sekolah itu menjadi tempat yang aman gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, malah terjadi kasus-kasus yang tidak mengenakan hati. Membuat kita ngelus dodo lah ya istilah Jawanya. Nah di sini sudah hadir ada Pak Dar dari tenaga pendidik, ada Pak Bas dari psikolog. Kita akan berbincang santai di sini, tapi santai juga serius gitu ya Bapak ya. Yang pertama saya ingin tanya dulu ke Pak Dar nih selaku tenaga pendidik. Tanggapannya nih Bapak, ini gimana nih terkait dengan kasus yang terjadi bahkan dekat sekali dengan kita di Wonogiri? Oke Mbak, terima kasih ya. Ini salah satu tantangan di dunia pendidikan, terutama yang berada di ujung tombaknya. Dan interaksi dengan para siswa itu adalah guru. Kehadiran guru sangat dibutuhkan. Tapi kalau terjadi hal-hal yang tadi diceritakan oleh Mbak Mita, ini salah satu bentuk keprihatinan yang luar biasa bagi kami para pendidik. Apalagi dari guru kalangan pendidik agama, apapun agamanya, dan juga dari mapel yang lain. Dari satu sisi, pemerintah kita ini sudah mencanangkan salah satu silabus atau salah satu kurikulum yang terbaru namanya kurikulum Merdeka. Di sana itu arah pendidikan kita itu adalah penguatan karakter. Jadi setiap siswa itu dibentuk agar menjadi profil pelajar Pancasila. Salah satunya pelajar yang memiliki banyak sekali karakter yang baik. Tapi adanya kasus-kasus seperti ini memang saya kira juga dari sekian jumlah ada sekian jumlah sekolah atau satuan pendidikan, saya kira juga tidak, kalau di presentasi mungkin ya tidak banyak, tapi itu juga cukup menodai. Apalagi satu sisi pemerintah kita di Kabupaten Wonogiri ini kan banyak prestasi-prestasi, tapi ini rusak gara-gara ini. Jadi nama-nama baik Wonogiri yang sudah disusun, yang sudah diusahakan biar moncer gitu, ternyata harus rusak. Jadi apa istilahnya itu?
Satu titik itu ya, peribahasa apa? Gara-gara nila, satu titik nila rusak susu sebelangan. Itu karena itu. Jadi saya sangat prihatin. Betul. Sebenarnya tidak kurang ya, kalau guru itu kan sekarang punya etik ya, kode etik guru, bahkan setiap kali dibaca setiap Senin atau setiap hari ulang tahun PGRI dibaca bagaimana kode etik guru. Tapi namanya juga belum selalu ada di manapun. Saya kira di dunia pendidikan, di dunia instansi yang lain atau di dunia manapun itu juga seringkali terjadi seperti itu. Hanya yang memprihatinkan, ya ini di wilayahnya wilayah pendidikan. Kalau terjadi seperti itu, terus piye kayak apa nanti berikutnya generasi yang akan datang itu seperti apa? Nah, dari itu, dari beberapa kasus yang terjadi di Wonogiri, mulai dari di tingkat SD, SMP, SMA, apalagi kasus yang barusan tadi diceritakan oleh Mbak Mita, itu sangat memprihatinkan sekali. Itu kemarin ada juga pembinaan, para guru diundang semua, dipanggil semua, ya, terus didatangi sampai ke sekolah. Kebetulan saya berada di SMP Negeri 1 Wonogiri. Kemarin dari Pak Kabid, ya itu juga hadir dalam rangka untuk membicarakan itu, mengantisipasi bagaimana terjadi nggak di sekolah ini. Ya, harus antisipasi jauh-jauh. Dan alhamdulillah kayaknya tidak ada terjadi di kota. Baik. Walaupun ternyata malah desa-desa gitu. Jadi seperti itu Mbak. Okay, dan kami merasa prihatin, insya Allah dari beberapa kalangan, dari unsur MGMP, MKKS, dari dinas, ini akan koordinasi agar kejadian seperti ini nanti bisa semakin marak ya terjadi lagi. Ya. Walaupun sanksi-sanksinya juga ternyata sudah berat, baik. Yang sudah bahkan yang sudah dimasuk pengadilan, sudah sampai vonis juga ya. Ya vonis juga ya Mas ya. Seperti itu. Oke, baiklah. Jadi dari Pak Del sendiri tentunya sama dengan kita ya, sangat prihatin karena kan di sekolah guru juga merupakan ujung tombak bagaimana membentuk siswa menjadi pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka begitu ya. Ya, itu menjadi karena memang sisi negatif dan positif dari media sosial. Ketika satu berita itu viral, nah itu bisa benar-benar membumingkan geger gedean lah seperti itu. Nah, terus langsung kita jadi seperti dikejar-kejar deadline ya, kayak gitu. Baik, saya ke Pak Bas ini. Tanggapannya nih Pak Bas dari sisi psikologi seperti apa melihat fenomena pelecehan seksual yang terjadi di kalangan sekolah? Ya, ini seperti yang sampaikan Pak Basri tadi, tentunya menjadi sebuah keprihatinan untuk kita semuanya ya. Seluruh warga Wonogiri tentunya prihatin dengan kondisi ini. Tetapi di satu sisi ini membangun kesadaran bagi kita, ternyata kejahatan seksual itu ternyata ada. Dan banyak ya. Dan banyak di lingkungan privat. Betul. Di satu sisi itu satu kondisi yang orang melihat bahwa entah itu di sekolah, di rumah itu kan lingkungan yang privat, yang anak aman di situ. Tapi pada faktanya ternyata tetap ada kejadian-kejadian itu. Ada oknum-oknum lah tadi, betul, oknum guru yang ternyata memiliki satu perilaku yang sangat jauh beradab dan nilai yang tidak beradab ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya saya meyakini bahwa sebenarnya sekolah itu juga sudah berusaha lah melakukan satu proses pencegahan. Dan tentunya ada satu infrastruktur yang dibangun di situ oleh pihak sekolah dalam rangka untuk mencegah itu. Tetapi dari kejadian ini tentunya menjadi koreksi bagi kita semuanya kan. Artinya ini menjadi keprihatinan bagi kita, menjadi perhatian bagi kita dalam konteks ikut bersama-sama memberikan andil kan gitu kan, memberikan andil dalam rangka untuk pertama tadi mencegah tidak terulangnya kejadian ini. Kemudian bagaimana solusi-solusi yang nanti bisa kita ambil kan gitu, baik dari ranah privat anak, kemudian mungkin nanti komunitas sekolah, atau mau sistemnya seperti apa, atau mungkin kita juga bisa melibatkan orang tua kan di situ. Dan nanti mungkin kita bisa diskusikan berkaitan dengan hal-hal seperti itu, bagaimana keterlibatan sekolah, bagaimana keterlibatan anak, bagaimana keterlibatan orang tua, bagaimana keterlibatan komite dan sebagainya seperti itu. Nah, ini nanti mungkin bisa secara spesifik kita bicarakan berkaitan dengan peran-peran mereka seperti apa. Oke, gitu. Saya rasa itu. Baik. Jadi memang
harus ada keterlibatan dari semua pihak ya Pak ya. Tidak bisa serta-merta kita menyalahkan lah sekolah gitu ya sih gitu. Padahal sekolah tadi Pak Darmawan Basri, kayaknya saya panggil Basri aja biar Basri. Intinya membangun kesadaran semuanya kan. Membangun kesadaran semuanya supaya sekolah juga sudah tidak kurang-kurang sebenarnya melakukan hal-hal supaya tidak terjadi. Tetapi memang sayangnya masih ada terjadi begitu, ada oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang keterlibatan sekolah tadi nih Pak Bas, sebenarnya kasus pelecehan seksual itu kan bisa dibilang, saya pernah dengar itu seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang kelihatan itu sedikit, yang terlaporkan sedikit, tetapi sebenarnya di bawah itu banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi yang tidak terlaporkan. Itu sebenarnya ciri-ciri orang mengalami pelecehan itu gimana sih Pak? Yang supaya kita bisa melihat yang bawah ini ada loh, supaya kita bisa menangani kasus di sini. Iya. Biasanya kalau kita menangani kasus-kasus pelecehan seksual ini terungkapnya lama gitu kan. Lama baru terungkap kan gitu. Nah, disitulah sebenarnya istilahnya ya, sivitas yang ada di lingkungan sekolah atau di rumah harus membangun sebuah kepekaan sebenarnya kepada anak didiknya kan gitu. Karena saya meyakini bahwa ketika anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, entah dimanapun itu, pasti memiliki satu perubahan kan. Perubahan ya. Iya, perubahan perilakunya, perubahan minatnya, terus kemudian menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, hal seperti itu terkadang tidak menjadi perhatian bagi orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Atau bisa juga terkadang orang-orang yang sudah sampai tahapan korban pelecehan ini terkadang mengalami satu kondisi psikologis yang tidak sehat kan gitu. Ditunjukkan mungkin bisa saja gangguan tidur bisa. Susah tidur. Biasanya energik melakukan aktivitas malas kan gitu juga. Mau ke sekolah tidak bersemangat. Nah, kemudian terkadang ini kendala gangguan makan juga bisa kan gitu. Jadi orang-orang yang mengalami satu kendala psikologis itu, kita pun kadang kan sebagai orang yang dewasa itu ketika mengalami permasalahan kadang kan nafsu makan berkurang, kualitas tidur terganggu, aktivitas badan lungkrah-lungkrah gitu kan. Itu nafsu makan bertambah juga ada ya. Larinya ke situ. Tapi jarang kayaknya. Jarang ya. Gitu. Nah, ini mungkin yang harus menjadi perhatian. Karena selama ini kalau kita lihat 1 tahun baru terungkap, 1,5 tahun baru terungkap. Ya sebenarnya awalnya korbannya baru 1, ternyata kalau kita deteksi lebih lanjut ternyata di satu sekolah itu korbannya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Kenapa tidak terlapor gitu? Apa karena memang takut atau ada sesuatu yang terjadi ketika melapor gitu Pak? Ya bisa juga pertama itu tadi. Namanya pelaku tindakan kejahatan itu pasti ingin menutup biar kasusnya tidak terungkap. Otomatis dia akan mengancam korban. Ancaman ya karena kan tak dilapor bisa nanti nilainya dikurangi, bisa nanti ada ancaman fisik seperti itu. Jadi ancaman dari istilahnya pelaku ya. Makanya tadi jadi ada gangguan-gangguan itu. Kemudian terkadang dia melakukan di tempat-tempat yang lepas dari pengawasan yang ada. Ya, tidak semua sekolah memiliki satu sistem pengawasan yang baik kan gitu. Apalagi di sekolah-sekolah di daerah gitu kan. Bangunan antar sekolah tidak ada koneksi. Terus kemudian jumlah guru juga terbatas, masyarakat siswanya juga terbatas. Nah, hal seperti itu terkadang menjadi peluang ya bagi orang-orang yang memiliki niatan tidak baik untuk ya itu tadi memanfaatkan situasi yang ada untuk melakukan perilaku-perilaku yang melecehkan tadi. Seperti itu. Luar biasa ya, ternyata sebegitunya kompleks gitu ya ketika membahas satu tema tentang pelecehan seksual. Jadi bisa terjadi di ruang privat. Kalau sistem pengawasannya itu kurang, itu celahnya banyak banget untuk pelaku ya Mbak. Iya, begitulah. Oke, baiklah. Nah, kembali ke Pak Basri. Tadi kan sudah dijelaskan ada seperti tanda-tanda ketika seorang korban itu mengalami pelecehan. Nah, kalau dari tenaga pendidikan sendiri pernah nggak Pak melihat kasus siswa yang ada tanda-tanda seperti ini tetapi dia diam saja dan tidak ada sesuatu yang dilakukan dari pihak sekolah atau gimana nih di lingkungan Pak Basri sendiri? Di lingkungan saya sendiri secara spesifik di
SMA Negeri 1 Wonogiri ini belum ada kasus. Iya, semoga. Amin. Ya. Perundungan itu mungkin ada. Perundungan. Tapi kalau kasus pelecehan itu sepertinya belum ada. Belum atau tidak ada mudah-mudahan ya. Karena ini PR yang berat saya kira. Terus kemudian dari deteksi yang tadi disampaikan oleh Bapak Basuki, ciri-ciri orang yang menjadi korban seperti dimaksudkan tadi, itu kayaknya tidak ada kalau di sekolah kita ya. Hanya saja kalau mungkin itu terjadi itu kan sebenarnya Bapak Ibu guru itu sudah tahu ini termasuk korban atau bukan dalam hal pelecehan. Tapi kalau korban yang lain itu sudah pernah beberapa kali kita ketemu, kasus perundungan, kenakalan anak, kemudian ada yang ya mungkin kata-kata kotor itu sering ada. Itu mungkin level yang ada di sekolah kami. Tapi untuk pelecehan itu sebenarnya belum ada. Alhamdulillah sampai sekarang. Semoga tidak akan ada begitu ya Bapak ya. Memang Mbak, fungsi pengawasan kita itu yang terutama. Oke, bagaimana kemarin saya ini Bapak? Setelah setelah beberapa kasus termasuk muncul kan sering kita lihat anak-anak HP-nya kita periksa. Dan di sekolah kita sekarang tidak boleh anak-anak bawa HP. Oke, tidak boleh sama sekali atau boleh. Tidak boleh sama sekali. Kecuali hanya pada saat dibutuhkan, misalnya pas pelajaran butuhkan ini, butuhkan HP. Ya. Oke. Ciri-ciri yang dimaksudkan itu tadi kan saya juga ya mungkin gini, artinya gini. Saya rasa kalau di SMP 1 saya rasa cukup bagus ya. Artinya bagaimana sudah bisa mendeteksi. Karena terkadang orang-orang yang mengalami kondisi psikologisnya terganggu, terutama anak-anak itu kan memang tidak hanya sekedar kasus pelecehan seksual ya, kasus-kasus yang lainnya kan juga ada ya, bullying, kemudian mungkin ada permasalahan di rumah dan sebagainya. Nah, artinya menjadi satu identifikasi awal itu menjadi penting bagi pihak sekolah sehingga dia bisa memetakan sebenarnya anak-anak yang bermasalah itu seperti apa. Nah, artinya di satu sisi sekolah juga punya pemetaan potensi anak, tapi di sisi lain sekolah juga memiliki satu pemetaan permasalahan-permasalahan yang nanti potensial muncul di anak itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika anak-anak menunjukkan satu gejala-gejala gangguan psikologis, itu nanti bisa teridentifikasi. Kita bisa telah lebih jauh. Nah, ya syukur-syukur tidak gangguan pelecehan seksual lah, mungkin permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jadi nanti karena satu gejala tertentu itu kadang mewakili permasalahan-permasalahan yang lainnya juga kan gitu. Tidak hanya pelecehan seksual saja. Tapi saya rasa tadi bagus di SMP 1 ya, artinya itu sudah teridentifikasi sejak awal, artinya di situ ada interaksi yang intens antara guru dengan murid. Di satu sisi itu baik, tapi sisi lain ketika interaksi itu dilakukan oleh orang-orang atau oknum guru yang memiliki kecenderungan melakukan itu kan harus butuh intervensi dari pihak yang lainnya kan, mungkin supervisi dari pihak kepala sekolah atau mungkin guru yang lainnya seperti itu. Walaupun itu sangat sensitif ya, tapi bagaimanapun juga harus ada satu sistem yang dibangun di dalam sebuah lingkungan kerja, entah itu di sekolah atau lingkungan yang lainnya lah kan gitu, sehingga nanti bisa saling mengawasi kan. Sistem yang harus dibangun. Tetapi sebelum kita bahas ke sistem begitu Pak, tadi kan sudah kita tahu nih ciri-ciri dari seseorang yang menjadi korban. Kalau sebaliknya nih Pak, ciri-ciri seorang yang menjadi pelaku, kan ini Pak Bas tentu sudah banyak sekali menangani kasusnya seperti ini. Nah itu sebenarnya gimana kita bisa supaya bisa waspada terhadap pelaku seperti itu. Nah bisa saja artinya kan orang itu tumbuh kembang ya, baik itu pelaku maupun guru atau pelaku atau siswa sebagai korban ya. Nah bisa saja riwayat kehidupan masa kecilnya, pola asuhnya, kemudian mungkin mengalami satu permasalahan relasi hubungan dengan pasangan, bisa saja kan seperti itu. Sehingga kan dorongan-dorongan yang muncul dalam dirinya itu dia tidak mampu menyalurkan dengan baik kan gitu. Nah memang selama ini saya belum melakukan satu istilahnya telaah lebih jauh ya, latar belakang pelaku seperti apa. Tapi mungkin secara umum bisa dilihat ya secara psikologis mungkin waktu kecilnya, mungkin dulu juga pernah mengalami satu pelecehan seksual juga bisa kan gitu. Artinya itu kan berpotensi dia akan mengulang perilakunya. Dari korban kemudian jadi pelaku. Jadi pelaku kan gitu.
kemudian pola asuh, kemudian ya pola interaksi antar pasangannya lah kan gitu, seperti itu. Nah terkadang kita juga pernah dihadapkan pada pelaku, kita juga mengidentifikasi sampai sejauh mana pola hubungan dengan, kalau sudah yang menikah ya, mungkin selama ini hubungan interaksi dengan istrinya seperti apa, dengan pasangannya seperti apa. Nah ada juga terkadang pelaku yang mohon maaf ya, dari sisi usia sebenarnya sudah usia nikah tapi kok belum nikah lah. Hal seperti itu kan kadang juga berpotensi, tapi tidak semuanya loh ya, berpotensi memunculkan satu perilaku penyimpangan seksual pada yang bersangkutan kan. Dan faktanya kemarin kasus dulu ya kita tangani juga usianya 40-an tahun lebih ya, tapi belum menikah. Akhirnya yang jadi korban adalah waktu itu dia bukan guru ya, tapi guru spiritualnya kan gitu. Nah seperti itu. Luar biasa, jadi malah jadi dari guru spiritual yang melakukan begitu ya. Ya, jadi dari korban menjadi pelaku. Nah itu yang benar-benar ya, itu seperti lingkaran setan ya Mbak ya, kalau misalnya kita membahas tentang hal itu. Nah saya kembali ke Pak Basri lagi. Nah ini kalau dari sekolah kan pasti Pak Basri ini juga karena MGMP begitu ya, tentu sering sekali bertemu dengan guru-guru atau dari komite. Itu apa saja sih Pak yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual seperti ini? Mungkin tadi kan Pak Basuki juga menyebutkan tentang keterlibatan sekolah, orang tua, kemudian keterlibatan dari komite. Itu seperti apa yang sudah terjadi di Wonogiri? Oke, kalau dari sisi, kebetulan kan saya MGP Pendidikan Agama Islam. Oke, dari sisi agama Islam. Iya, dari sisi konten materi itu sebenarnya kan saya yakin dari para guru yang ada di lingkungan MGMP saya, itu kan orang-orang semuanya orang yang betul. Jadi satu sisi saya yakin mereka itu punya kekuatan. Kemudian yang kedua terkait dengan interaksi dengan teman-teman itu ya. Setiap kali terjadi kasus seperti ini ya kita introspeksi. Ini ada kasus seperti ini. Meskipun itu bukan di lingkungan PAI pendidikan, di lingkungan dinas. Iya. Ya. Meskipun dinas yang lain, ya kita harus waspada. Kita harus membekali diri. Karena kita ini berada di ujung tombak kita sebenarnya, ujung tombak moral, ujung tombak karakter yang sekarang digembarkan oleh kurikulum Merdeka, itu ada di kita. Jadi kalau sampai ada kasus kita yang terjadi, ini paling tidak kan sangat luar biasa, seperti pagar-pagar tanaman gitu Pak. Jadi rusaknya orang umum gitu ya. Daripada mungkin yang lain, guru agama melakukan kegiatan seperti itu. Mapelnya jatuh, kemudian guru jatuh, dan sekolah yang di mana dia berada itu juga akan jatuh. Oke, jadi memang dari dinas pun juga sudah ada itu ya Pak, ketika ada kasus ini tidak tanggal tersendiri pada di dinas itu. Saya dipanggil dengan guru mapel yang lain. Ada apa-apa? Waktu jauh sebelum yang Mbak Mita itu ceritakan, kalau berada di Kesmantoro atau di mana itu, saya lupa itu ya. Ada apa-apa ini seperti ini. Astagfirullah Pak itu ya. Ya sudah, kalau memang mau diadakan pembinaan ke semuanya, ya akhirnya secara berjenjang tambah 5. Jadi dari sini juga sempat tanggap untuk mengantisipasi ini. Oke, baik. Mungkin tambahan dikit bisa. Boleh Pak Bas. Jadi kalau di sekolah itu kan ada guru BK ya. Ini kan menangani siswa bermasalah. Nah mungkin saya juga nggak tahu ya, tapi saya rasa namanya manusia, entah itu guru, entah itu saya selaku nakes pun kadang kan juga ada permasalahan-permasalahan ya. Terkadang itu mengganggu kinerja, mengganggu prestasi kerja kita kan gitu. Nah mungkin ada juga kan tidak semua guru itu terkadang kan mempunyai penilaian kinerja yang baik kan gitu. Nah artinya bagaimana sistem penilaian itu juga menjadi penting. Saya rasa sekolah juga sudah punya sistem lah, bagaimana pimpinan sekolah melakukan supervisi kepada guru dan sebagainya kan seperti itu. Pengawasan. Pengawas mampu. Nah, di satu sisi kan tadi terkadang kan ada guru-guru tertentu ya mungkin nun sewu ya, tidak dalam konteks menuduh atau apa. Terkadang kan ada satu perilaku yang mungkin kan ada kontak terlalu intens dengan siswa dan sebagainya, itu kan harus menjadi perhatian khusus juga.
Nah, apalagi satu sisi guru ini memiliki satu latar belakang yang terkadang nun sewu ya, mungkin juga ada potensi untuk melakukan satu perilaku itu. Nah, terkadang juga menjadi sangat penting, menjadi pengetahuan bagi ya mungkin pimpinan sekolah atau apa ya. Ya mungkin bisa studi literatur berkaitan dengan kira-kira orang-orang seperti apa yang memiliki satu kecenderungan perilaku seperti itu. Nah, tidak dalam konteks untuk apa istilahnya ya, memprasangkani orang, enggak. Tapi bagaimana ketika nanti kita melihat bahwa ternyata kok ada perilaku yang dianggap mencurigakan, itu nanti secara lebih awal, lebih dini bisa dilakukan satu bentuk pencegahan, dan kita juga bisa memberikan satu edukasi kepada yang bersangkutan, nanti melalui langsung atau mungkin melalui nanti Pak Basri selaku guru agama atau yang lainnya, kan bisa saja seperti itu. Jadi itu mungkin juga bisa dilakukan kan gitu. Oke, baiklah, terima kasih Pak Basuki ya. Tentunya terus meningkatkan kewaspadaan dari semua pihak, semua lini. Sebentar, kita akan break dulu. Bapak, kita nanti akan membahas kembali tentang tadi kita bahas sistem pengawasan ya. Tadi mungkin dari segi psikologi apa sih yang harus dilakukan, pengawasannya seperti apa dari sisi psikolog, kemudian nanti juga harapannya seperti apa. Kita akan bahas di part selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk keluarga keren semuanya. Tetap bersama kami di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik. Jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang.